Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Anjala sebagai dosen pada mata kuliah kewirausahaan. Di sini kami dari kelompok 5 kelas ABT 6A pagi. Baik, di sini kami ingin menjelaskan hasil remodeling bisnis pada usaha Nubar, yaitu kafe minuman boba. Berikut anggota kelompok. Yang pertama ada Saskia Adelia dengan NIM 029. Selanjutnya Siti Nurhasana, saya sendiri dengan NIM 005. Selanjutnya ada Muhammad Warat dengan NIM 009. Next. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Barat, disilakan. Baik, saya lanjutkan. Untuk startup usaha kami itu yang beranggotakan dan perannya yang pertama saya sendiri Muhammad Warat, yaitu yang membuat desain poster penjualan dan melakukan promosi produk melalui media sosial. Yaitu di sana dia melakukan proses produksi minuman dan menerima pesanan atau orderan dari pelanggan. Yaitu dia mencatat biaya pemasukan dan pengeluaran saat menjalankan bisnis dan membuat laporan penjualan. Mengapa kami memilih nama usaha kami Nubar? Karena nama itu kami gunakan adalah berasal dari nama Nur dan Barat, diambil dari kata depan Nur dan Bar. Awal Nubar dibentuk itu pada tanggal 24 Oktober 2023. Nama Nubar juga itu kami gunakan karena itu mudah diucapkan dan mudah diingat oleh konsumen potensial. Ini penting untuk memastikan brand dan mudah dikenal dan diingat. Persona dan problem. Memberikan detail tentang pelanggan pada umumnya terhadap kafe Nubar. Terhadap usia itu, pelanggan Nubar umumnya berusia antara 12 tahun hingga 25 tahun. Kelamin pelanggan Nubar ini terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan proporsi yang relatif seimbang. Pekerjaan pelanggan Nubar umumnya adalah pelajar anak kalangan muda dan beberapa orang dewasa. Penghasilan pelanggan Nubar memiliki penghasilan yang cukup untuk membeli produk yang premium dengan penghasilan kotor per bulannya itu kurang lebih 10 juta. Lokasi pelanggan Nubar ini tersebar di Kota Batam dengan fokus utama di belakang Padang. Zona Kafe Nubar. Untuk pelanggan adalah kalangan anak muda sampai orang dewasa, usianya dari 12 tahun hingga 25 tahun. Wilayah Batam, tempatnya itu di belakang Padang. Untuk karakteristik konsumen, demografi dan tren. Minuman boba telah menjadi populer di kalangan beragam konsumen, termasuk anak dewasa muda, pelajar, dan pekerja profesional. Preferensi dan selera. Daya tarik minuman boba terletak pada rasa dan tekstur yang beragam. Konsumen sering mencari berbagai rasa dan berbagai bisnis untuk mendakapinya. Pelaku dan keterlibatan konsumen, pemasaran, dan promosi minuman boba telah memainkan peran penting dalam menarik konsumen. Iklan yang menarik dan mudah diingat, khususnya di platform media sosial. Aksesibilitas dan kenyamanan pasar. Aksesibilitas minuman boba melalui layanan pesan antar. Baik, selanjutnya C. Proposisi nilai. Apa produk atau layanan kami? Produk Nubar adalah produk yang kami jual. Nubar menghadirkan berbagai pilihan minuman boba yang dipadukan dengan inovasi rasa. Setiap minuman tidak hanya menjadikan rasanya otentik, tetapi juga memberikan pengalaman visual dan tekstural yang memuaskan. Layanan kami mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memberikan layanan yang ramah dan profesional. Di Nubar, kami tidak hanya menjual minuman, tetapi juga menciptakan lingkungan yang menyambut dan nyaman bagi setiap pelanggan kami. Next. Keuntungan atau manfaat utama yang ditawarkan pada persona.
Yang pertama itu pilihan alternatif minuman. Solusi minuman boba menawarkan variasi alternatif yang menyenangkan dan menyegarkan bagi pelanggan yang mencari sesuatu yang lebih dari sekedar kopi atau teh biasa. Kedua, kreativitas dalam presentasi produk. Dalam usaha minuman boba Nubar, terdapat kreasi dalam presentasi produk dengan berbagai topping dan variasi seperti Oreo, keju, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pilihan kostumisasi. Minuman boba dapat disesuaikan dengan tingkat kemanisan, pilihan jenis susu, dan tambahan topping sesuai dengan preferensi pelanggan, memberikan kemudahan bagi mereka untuk menyesuaikan minuman sesuai dengan keinginan mereka. D. Strategi penetapan harga. Detail tentang harga. Jadi, minuman boba yang kami jual yaitu dengan harga 10.000 per gelas. Harga per gelas dalam penjualan minuman boba sebesar 10.000. Dengan keuntungan yang diperoleh yaitu modal Rp6.000, keuntungan Rp4.000. Jadi, dalam setiap gelas minuman boba, keuntungan yang kami dapatkan adalah Rp4.000. Next. Mengapa persona akan membeli dengan harga segitu? Nah, jadi yang pertama itu ada aksesibilitas ekonomis. Harga yang terjangkau membuat minuman boba lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan. Kedua, menarik pelanggan baru. Dengan harga yang murah dapat menarik pelanggan baru yang mencari minuman boba yang terjangkau. Ketiga, frekuensi konsumsi. Harga yang terjangkau mendorong pelanggan untuk sering mengonsumsi minuman boba karena mereka merasa dapat menikmati minuman favorit tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Yang keempat yaitu nilai dan kualitas yang memadai. Minuman boba yang murah tidak selalu berarti kualitasnya rendah. Banyak tempat jualan menawarkan minuman boba dengan harga terjangkau namun tetap menyediakan rasa yang memuaskan seperti Nubar. Next. Bagaimana harga tersebut akan menutupi biaya langsung? Nah, dari perhitungan untuk setiap komponen biaya langsung berdasarkan harga per unit dan jumlah yang diperlukan untuk satu minuman boba. Bahan baku 3.000, biaya operasional 2.000, biaya pengemasan 1.000, total biaya langsung yaitu 3.000 tambah 2.000 ditambah 1.000 sama dengan 6.000. Keuntungan kotor yaitu harga penjualan dikurang dengan total biaya langsung. Keuntungan kotor yaitu 10.000 dikurang 6.000 sama dengan 4.000. Berdasarkan perhitungan di atas, harga penjualan minuman boba sebesar Rp10.000 dapat memberikan keuntungan kotor sebesar Rp4.000 per penjualan setelah menutupi biaya langsung yang terlibat. Baik, selanjutnya adalah kemampuan tim. Apa rahasia keberhasilan tim dari segi pengalaman dan juga kemampuan tim? Yang pertama, dalam proyek Nubar sendiri, kami memiliki tim yang solid. Karena kesini kami memiliki tim dengan berbagai keahlian yang saling melengkapi, mulai dari pengembangan produk, pemasaran, hingga manajemen operasional. Yang kedua, tim kami memiliki dedikasi yang tinggi. Dalam setiap proyek yang kami lakukan, kami selalu berusaha untuk menggabungkan kreativitas dan juga inovasi dengan pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Dan yang ketiga, kemampuan kerjasama yang baik. Setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, sehingga kami memiliki komunikasi yang efektif dan koordinasi yang baik yang dapat menjadi kunci dalam memastikan setiap aspek proyek dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, apakah ada keterampilan teknologi atau sosial yang perlu dikuasai? Untuk terus berkembang dan berinovasi, kami menyadari pentingnya mengadopsi teknologi baru dan juga keterampilan sosial yang relevan dengan proyek bisnis kami, yaitu proyek bisnis minuman boba Nubar. Beberapa teknologi dan keterampilan sosial yang kami butuhkan meliputi, yang pertama, di bagian teknologi ada sistem manajemen pelanggan atau Customer Relationship Management. Yang kedua yaitu ada sistem Point of Sales. Yang ketiga, analitik data, dan yang terakhir, pemasaran digital. Sedangkan dari aspek sosial, kami membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik, kepemimpinan dan manajemen proyek. Yang ketiga, kolaborasi dan kerjasama tim, serta kemampuan negosiasi. Selanjutnya yaitu penawaran menarik kepada para investor.
berapa banyak uang yang kami butuhkan untuk menarik investor dalam proyek bisnis kami. Dan untuk mengembangkan bisnis UMKM minuman boba Nubar ini, kami membutuhkan investasi sebesar 10 juta rupiah. Yang nantinya dana ini akan digunakan untuk berbagai keperluan penting, diantaranya yang pertama yaitu ekspansi gerai. Dengan membuka beberapa gerai baru atau beberapa store baru di lokasi yang strategis, kami dapat meningkatkan jangkauan pasar dan penjualan yang lebih luas. Yang kedua yaitu ada pengembangan produk. Dengan melakukan pengembangan produk, mengembangkan variasi rasa dan juga inovasi produk baru, dapat menarik lebih banyak konsumen. Dan yang ketiga, pemasaran dan promosi. Kami dapat melakukan kampanye pemasaran digital dan juga pemasaran secara offline untuk dapat meningkatkan brand awareness dan menarik lebih banyak pelanggan. Berapa banyak uang yang kami butuhkan untuk dapat menarik para investor? Kami dapat menawarkan 20% kepemilikan bisnis kami kepada investor yang bersedia berinvestasi di bisnis kami. Dan investasi ini tentunya dapat mencerminkan kepemilikan bersama dalam perusahaan dan keuntungan yang akan didapatkan seiring dengan pertumbuhan bisnis minuman boba Nubar ini. Dengan demikian, investor nantinya akan mendapatkan timbal balik atau return on investment yang dapat menguntungkan dari pertumbuhan bisnis kami. Dalam proyek bisnis minuman boba Nubar ini, apakah kami membutuhkan investor? Tentu saja, kami sangat membutuhkan investor. Investasi ini akan menjadi dorongan besar bagi bisnis Nubar untuk berkembang lebih cepat dan lebih kuat. Dengan demikian, kami dapat mendapat dukungan dari para investor dari segi finansial dan dapat mewujudkan rencana ekspansi dari pengembangan bisnis kami yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, kehadiran investor juga dapat memberikan nilai tambah berupa wawasan bisnis, jaringan, dan pengalaman yang akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan bisnis kami. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian dan terima kasih. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.